Saya di sini saja zaman Pak Weli Al-Hoyahan 95 saya di sini. Ya. Itu 95 kuliah sampai sekarang udah S berapa ya gitu. Itu ilmunya ya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita banyak ilmu tapi ilmunya tidak ada. Itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Ya bukan ngasih rahmat tapi melaknat atau menghujat. Jadi orang yang dihujat di neraka itu diantaranya orang yang berilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Jadi penghuni neraka itu mengelilingi satu orang yang ususnya keluar. Ususnya keluar kemudian dia melintir muter-muter karena kesakitan. Ya, ususnya itu terburai keluar. Kemudian disamperin oleh ahli neraka. Bukankah engkau di dunia suka nyuruh baik dan kemudian melarang tidak baik? Ya, kata orang itu, iya, saya di dunia kerjaannya tuh nyuruh baik dan melarang tidak baik. Tapi ketika saya nyuruh baik kepada orang, saya tidak melaksanakannya. Tapi ketika saya nyuruh melarang tidak baik kepada orang, malah saya melaksanakannya. Itu ususnya keluar itu, ya. Jadi di dunia kita susah membedakan mana yang soleh, mana yang salah, mana yang ibadah, mana yang maksiat, mana yang mukmin, mana yang fasik, mana yang kafir, susah. Tapi di akhirat gampang. Orang yang azannya rutin, azannya dawam dan istiqomah, nanti lehernya panjang, lehernya panjang. Ya, artinya banyak dikenal orang. Orang yang wudunya bagus, wudunya sempurna. Dari bekas wudunya memancarkan cahaya. Kenapa? Karena ilmu tentang wudunya dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, perintah bertanya kepada orang yang berilmu. Ya. Jadi jangan sembarang bertanya. Ya. Tanya orang yang berilmu. Ya. Orang yang berilmu itu kalau kedokteran kan ada dokter umum, ada dokter spesialis. Ya. Kalau dokter umum dia tahu sedikit tentang banyak, ya. Tahu tentang flu, batuk, pilek, kemudian asam urat, rematik dan sebagainya. Nah, serba tahu, itu namanya dokter umum. Tapi ada dokter spesialis, dia tahu banyak tentang sedikit. Ya. Kalau dokter mata dia tahunya tentang mata doang. Ya. THT, telinga, hidung dan tenggorokan, cuman itu doang. Makanya Rasul menyuruh kepada kita untuk berobat, ya. Dan tidak ada yang tahu tentang obat kecuali ahlinya. Makanya kalau kita sakit gigi jangan ke dokter mata, nggak bakal sembuh tuh. Ya. Kalau dokter umum masih ada harapan sembuh, tapi kalau ke dokter mata sakit gigi nggak bakal sembuh, kecuali Allah menghendaki lain. Demikian pula dalam urusan agama. Ada ustadz yang ahli fikih, nah soal fikih tanya sama ustadz itu. Ada ustadz ahli hisab, tanya sama ahli hisab, ahli ru'yat. Kemudian tanya juga kepada ahli zakat, infak, sedekah, ahli haji dan umroh. Ada juga yang ahli nikah, ada tuh. Tanya sama ustadz yang ahli nikah, ya. Berarti dia paham, ya, apa itu nikah, bagaimana itu nikah, untuk apa nikah, ya. Apa bahayanya kalau kemudian tidak nikah. Karena nikah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nikah itu ibadah. Tidak boleh yang namanya umat Islam itu melakukan tabatul. Apa tabatul itu? Sampai mati tidak nikah, membujang itu. Nggak boleh dalam Islam. Ya, kalau ada punya anak, kemudian ada jodohnya yang pantas, yang bikin kita puas dan senang, cepat nikahkan. Sebab ada 3 perkara yang tidak boleh ditunda-tunda. Pertama, bayar utang. Cepat itu, jangan ditunda-tunda kalau ada. Yang kedua apa? Yang kedua, mengurus jenazah. Ya, jangan sampai lama-lama. Begitu meninggal, mandikan, kafani, sholati, kuburkan. Udah selesai. Jangan ditunda-tunda. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, menikahkan anak perempuan. Kalau sudah ada jodohnya, langsung menikahkan. Ya. Tapi bukan segera ya. Bisa jadi nanti kalau sudah kuliahnya selesai kan begitu ya. Itu. Dan selanjutnya. Kemudian fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahlinya. Ahli dzikri itu ahli ilmu, ulama. Jika kamu tidak tahu. Artinya seorang muslim tidak boleh memelihara kebodohan. Bodoh itu ada 2 macam.
Pertama, bodoh tidak berilmu karena tidak mau menuntut ilmu itu, ya. Yang kedua, berilmu tapi ilmunya tidak diamalkan, itu bodoh juga. Yang ketiga, karena dia merasa sudah berilmu, dia berhenti menuntut ilmu, gitu kan? Itu juga namanya bodoh. Kita termasuk yang mana ya? Pertama, tidak punya ilmu karena tidak hadir di majelis ilmu. Yang kedua, berilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Dan yang ketiga, berhenti menuntut ilmu karena sudah merasa berilmu, ya. Kemudian yang terakhir, mohon maaf, saya sebentar lagi mau ke Tangerang, ya. Ada yang nunggu di rumah. Ada silaturahim dengan jamaah Sunter Agung. Ditunggu, dijemput jam 6, kemudian ke Sunter Agung, jam 7 baru ke Tangerang. Ya, mohon doanya ya, dilancarkan, dimudahkan dan diselamatkan, disampaikan kepada tujuan. Jadi yang terakhir, ada ayat terdapat dalam 2 tempat tentang perintah menuntut ilmu dan perintah bertanya kalau tidak tahu kepada ulama atau ahlinya, ya. Pertama, surat Al-Anbiya ayat 7, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian yang kedua juga terdapat di dalam Al-Quran, ya. Ini ada di ayat yang lainnya nih, di bawah ya nanti. Ya. Oh ini ya. Jadi Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Kemudian Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Karena dengan pendengaran, dengan hati dan penglihatan, Allah ngasih ilmu kepada kita. Ilmu itu banyak manfaatnya buat kita. Kita jaga dengan mengamalkan, mengajarkan, dan kemudian mencatatnya, baik dalam hati maupun dalam buku catatan harian kita. Apalagi sekarang sudah luar biasa dengan HP. HP itu kan nggak berat ya. Bawa HP, ngaji pakai HP, insya Allah bulan depan kita tahu ya, apa yang dikajinya, kemudian apa isinya, insya Allah. Karena ada catatannya di makanya dari mulai 93 sejak pakai mesin tik manual, kemudian mesin tik elektrik, termasuk sekarang sudah laptop dan sebagainya, itu setiap saya menyampaikan materi kajian selalu saya catat. Ya, ada di rumah tuh berapa jilid itu. Cuman kemarin kena musibah, sebagiannya dimakan rayap, habis itu. Jadi ada catatannya tuh dari 93 sampai sekarang 2000. Kemudian waktu kemarin saya oleh Toyota Astra dikasih HP tahun 2018 atau 2020 itu. Sampai sekarang saya gunakan untuk merekam pengajian sekarang. Ya, jadi mereka ngasih kepada saya, ada manfaatnya, digunakan untuk menuntut ilmu. Jadi jadikan HP kita untuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, diantaranya untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.